Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang sangat luas dan masih berkembang. Perkembangan ini sangat dirasakan dari segi teknologi. Pertanyaannya adalah, apakah kepuasan tersedianya teknologi yang dirasakan oleh masyarakat ibu kota adil dengan daerah lain yang kurang terjamah? Bayangkan, kamu adalah pelajar lokal di salah satu desa yang terpencil dan ingin mengerjakan PR. Tetapi, desa kamu memiliki ketersediaan sumber daya ilmu pengetahuan seperti buku yang sangat terbatas. Bagaimana cara kamu mencari jawaban dari PR kamu bila tidak tersedia di buku yang ada di desa kamu? Kemungkinan besar, kamu mengulik di internet. Tetapi, apakah internet tersedia di desa kamu? Bila tidak, apa solusinya? Karena hal ini, muncullah Bapak Ono Wepurbo sebagai salah satu tokoh masyarakat yang berani maju dan bisa menjawab keresahan kamu tentang internet di desa-desa terpencil. Ono, begitu ia disapa, merupakan wisudawan terbaik Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung pada tahun 1987 yang kemudian melanjutkan studi magister dan doktoral di Kanada. Pelopor dunia IT yang menggagas program RT-RW-Net ini adalah orang yang berjasa dengan adanya internet di Indonesia. Kini, selain sibuk menulis artikel, mengisi workshop dan seminar di bidang teknologi, Ono aktif menyebarkan ilmu Open Base Transceiver Station, bagaimana membangun BTS Mini untuk berkomunikasi. Oke Pak, boleh diceritain dulu nggak apa itu OpenBTS? OpenBTS, asal katanya adalah open source, BTS adalah Base Transceiver Station, BTS. Oke, open source artinya softwarenya kebuka dalam arti semua source code-nya ada, jadi kita bisa bikin lagi itu software. Beres ya? Jadi open source itu karena source code-nya kebuka. Nah, sekarang BTS adalah Base Transceiver Station, adalah transceiver adalah transmitter dan receiver. Transmitter receiver artinya dia bisa mancar, bisa nerima. Oke, station ya stasiun radio mancar nerima. Base artinya dia ada di base di sini. Gitu. Jadi BTS adalah radio yang ada di tower-tower punya seluler ini. Gitu. Tapi source code-nya kebuka semua. Konsekuensinya kita semua bisa bikin. Bagaimana prinsip kerja OpenBTS Pak? Prinsipnya versi sederhana banget ya. Versi benernya pusing kepala soalnya. Versi sederhananya cuman gini doang. Cara kerjanya kira-kira kayak sound card. Gitu. Jadi fungsinya, ini makhluknya ini ya. Jadi fungsinya adalah mengubah sinyal digital jadi sinyal radio. Kira-kira gitu. Kalau sound card kan sinyal digital, suara, MP3, segala macam itu bentuknya digital di komputer, dibikin jadi suara. Itu sound card. Kalau OpenBTS itu dia sama juga digital juga, dijadiin radio. Fungsinya seperti itu. Nah, yang seru adalah kalau kita tahu, bener-bener tahu yang namanya suara, video, radio, segala macam, itu kan isinya cuman, kalau kita orang teknik elektro ya, itu isinya kan cuman sinus, cosinus, kali bagi tambah kurang. Jadi itu bener-bener trigonometri lah kalau bahasa anak SMA. Sinus, cosinus kali bagi tambah kurang. Kita tahu sinus, cosinus kali bagi tambah kurang bisa kita coding jadi digital. Tapi digital kan dalam komputer. Supaya dalam komputer bisa keluar, perlu sound card kalau dia suara. Nah, BTS itu perlu alat buat konversiin digital itu ya suara. Jadi prinsipnya cuma gitu aja. Rumus-rumus matematiknya di komputer, pakai alat, jadi radio. Selesai. Cuma gitu doang prinsipnya. Barangnya ada di depan sini. Kalau untuk perbedaan OpenBTS dengan tower operator lain tuh apa ya Om ya? Kayak Telkomsel, Indosat, atau XL. Karena kan secara prinsip kerja kan tadi saya lihat mirip-mirip tuh. Prinsip kerjanya sama persis. Bukan mirip lagi, sama. Bedanya cuma ini doang. Jadi towernya sama ya. Towernya sama. Antenanya sama. Persis. Tower sama, antena sama. Kalau kita lihat ke towernya Telkomsel, atau dan teman-temannya itu, di bawah ada rumah kecil tuh. Satu rumah. Itu isinya radio segala macam. Ada radionya, apa segala macam. Satu rumah.
gitu ya. Karena emang alatnya gede, banyak banget, harganya mahal, 1 M-an kira-kira, 1 biji itu 1 M. Lah kalau ini cuma segini, jadi yang satu rumah itu diganti sama alat secuil ini, sisanya sama, gitu doang. Jadi sama sih sebenarnya. Jadi fisiknya aja yang beda ya Pak? Karena konsepnya beda, fisiknya jadi beda. Jadi konsepnya yang sana kan, kalau yang kita kan tadi pakai komputer bikin sinyal. Kalau yang tadi yang operator itu dia bikin sinyalnya, transistor disolder, ada IC disolder segala macam disolderin. Kagak, komputernya hampir nggak ada di sana. Nah kalau yang ini segala macam tadi dibuang-buangin, kita pakai program bikin sinyalnya, makanya bisa kecil, dan di samping itu jauh lebih murah harganya gitu. Jadi prinsip sama persis, semuanya sama persis, harganya beda banget. Yang sana kagak bisa dibikin sama orang normal, rakyat Indonesia biasa nggak bisa karena harganya 1 M satunya. Yang ini harganya seharga laptop. Tiap orang bisa beli kan kalau laptop. Jadi caranya kalau pengen punya BTS, caranya tuh handphone dijual. Beli 1 ginian sama harganya soalnya. Untuk alasannya kenapa ya Om ya Open BTS tidak bisa komersil? Secara teknologi bisa komersial. Jadi karena ini sama antara OpenBTS sama yang dipakai operator ini sama persis. Sebetulnya operator bisa pakai OpenBTS, nggak masalah. Terus kalau kita ngelihat ke dalamnya operator, sekarang mereka pakai OpenBTS sih. Terutama yang ditaruh di desa, karena murah. Jadi mereka pakai itu. Nggak usah disebut operatornya, tapi ada operator Indonesia yang udah masang sekitar 20-an sih di desa 4G. Itu OpenBTS itu. Yang bikin, yang nyebelin yang bikin. Yang bikinnya India, sakit hati. Kita bisa bikin, dia beli dari India kan sakit. Jadi secara teknologi bisa. Cuman ada masalah. Aturan di Republik Indonesia yang boleh pakai ini hanya operator, itu aja. Jadi masalah itu. Jadi kalau kita bukan operator, secara aturan tidak boleh pakai OpenBTS itu, gitu. Secara teknologi bisa, tapi secara aturan nggak boleh. Pertanyaannya selanjutnya adalah, terus emang kalau kita bisa beli, terus kita nggak bisa masang kan? Nah, ternyata bisa. Tetap bisa. Pada zaman dulu kala memang kita nyolong-nyolong masangnya. Dulu kala ya masih nyolong-nyolong. Tapi akhirnya yang nyolong ya teman-teman juga sih di Papua, di Wamena. Sekitar top Bogen ini sih, sekitar 9 jam dari Wamena. Naik mobil 9 jam. 9 jam di Papua itu jauh, deket ya. Soalnya jalannya kan naik turun segala macam. Jadi waktu 9 jam tuh dekat kategorinya sebenarnya. Jadi di Bogendini ini dia sudah masang hari ini sekitar 7 tahun. Udah operasional 7 tahun, BTS-nya taruh di atas pohon, dia nyala untuk desa itu. Jadi sudah operasional 7 tahun, dan dia jadi contoh untuk dunia. Saat ini, sekarang, hari ini, cuman dia di Papua ini yang berhasil operasional 24 jam tidak mati selama 7 tahun. Tidak ada desa satupun di dunia yang berhasil nyala selama itu. Jadi ini bukan desa yang berusaha nyalahin, ada beberapa sih. Ada di Nuyu, apa-apa itu pulau di Pasifik. Ada lagi di beberapa di Afrika segala macam. Cuman mereka nggak komit. Karena nggak punya kebutuhan. Akibatnya mati. Kalau di Papua mereka butuh. Nyala. Dan kalau dunia lagi ngomongin soal OpenBTS, selalu contohnya Papua ini akhirnya gitu. Kalau untuk selain di Papua tuh Om, ada juga nggak yang tetap bandel buat ngoperasiin OpenBTS meskipun belum boleh sama pemerintah? Oh, jadi bukan belum boleh sih. Sekarang, dulu belum boleh ya. Jadi pada zaman dulu kala belum boleh. Dulu kala. Pada zamannya Pak Rudiantara, kita berhasil nego ke menterinya Pak Rudiantara, dan Pak Rudiantara bilang silahkan untuk eksperimen. Jadi sekarang hari ini boleh, dengan syarat kita masukin proposal ke Kominfo. Kominfo minta izin dong, kita mau eksperimen OpenBTS. Boleh. Akibat dari itu kemarin teman-teman ngajuin proposal ke Kominfo, dan kita masang sekitar 15-an.
Kita masang 15 BTS di Papua, tambahan lagi. Karena harganya murah, sebetulnya banyak yang lain yang mau proses itu, masang BTS di desa-desa. Jadi hari ini boleh, cuman masih terbatas di eksperimen ya. Jadi kalau eksperimen masih boleh. Oke, sekarang urusan yang jahatnya, orang jahat. Jadi kan kita pikirnya nggak boleh ya, jadi boleh untuk eksperimen. Cuman pertanyaannya, emang nggak ada yang jahat yang pakai BTS? Ada, jangan khawatir. Ini contoh paling jahat yang sudah dioperasikan di meja ini. Oke, jadi nanti bisa lihat screenshotnya. Ini BTS-nya lagi di-set jadi Singtel. Apa itu Singtel? Singtel tuh Singapura Telecom. Singapura Telecom dioperasiin di Jakarta. Kan ngehe banget ya. Nggak boleh itu, secara hukum nggak boleh. Karena ini BTS bisa kita set dari jadi operator apa aja, kita bisa jadi siapa aja sih. Saya bisa jadi Singapura, jadi Telstra, Telecommunication Australia, bisa jadi AT&T Amerika, suka-suka ini mah bisa di-set. Dan datanya, parameter yang harus di-setnya ada di Wikipedia. Mesti disebar luasin. Ya emang itu adalah informasi yang terbuka. Artinya settingan Singtel seperti ini, settingan telepon Australia kayak gimana, AT&T Amerika kayak gimana, ada di Wikipedia semua. Jadi tadi itu saya nyari dulu di Wikipedia. Singtel berapa sih? Oh segini di set. Oh oke, jadi Singtel. Jadi beres. Oke. Jadi itu nggak boleh. Tapi saya waktu itu pernah di Oman, di Arab, ngasih workshop buat orang Arab tentang bagaimana cara bikin BTS sendiri. Ini dibawa ke Arab, jangan khawatir. Saya bawa ke Arab, dinyalain di Arab. Cuman nggak bisa dong saya jadi operator Arab ya. Kan nanti bedanya apa? Ya udah, di Arab dinyalain. Karena kita merah putih bangsa Indonesia, saya jadi Telkomsel dong. Kayak Indonesia ya. Ya coba jadi lagi ceramah gitu kan. Ya coba handphonenya di scan, ada operator apa? Kok ada Telkomsel no? Ya suka-suka gue yang bikin operator. Jadi stres itu, satu ruangan conference stres semua karena jadi Telkomsel. Bayangkan sekarang gini, itu kejahatan pertama ya. Jadi kita pura-pura jadi operator lain. Secara hukum nggak boleh ya. Jangan pernah ngerjain kayak gini. Tapi kita kepaksa ngerjain kayak gini untuk demo. Untuk demo kepaksa ngerjain kayak gini. Soalnya kan nanti kalau ini bisa jadi Telkomsel kan kita bingung ya. Telkomsel yang bohong sama bener kan kita nggak tahu kan. Jadi kepaksa untuk demo kita harus set untuk jadi operator lain. Biasanya operator negeri lain, negara lain. Nah. Terus kita bisa set bahwa yang boleh nyambung hanya SIM card Telkomsel, bisa di set. Ini sekarang di settingnya semua SIM card boleh nyambung, lebih gila lagi. Udah gitu orang bisa ngeset nomor teleponnya sendiri, lagi lebih gila lagi, settingnya geblek ini. Ini lagi settingan gila nih sekarang. Jadi saya lagi ngeset supaya semua handphone bisa masuk, terus bisa ngeset nomor sendiri, nanti bisa langsung jadi connect, nanti dapat SMS welcome to Open BTS gini-gini, silahkan kita set nomor telepon, langsung oke confirm, nanti bisa langsung telepon-teleponan dengan nomor telepon yang kita ngarang sendiri, bisa SMS-an dengan SMS yang kita ngarang sendiri semuanya, jadi bisa jalan langsung semuanya. Ini konfigurasi seperti ini kita bikin kalau kondisi ini ya, apa sih namanya, disaster, bencana alam. Jadi untuk bencana alam kita bikin BTS yang nama operatornya suka-suka, nomor orang daftar bisa langsung register, terus bisa langsung telepon, bisa SMS lokal, langsung beres. Nah, yang seru adalah, nah ini akibat dari itu ya. Akibat dari itu di Kominfo ada yang sebelum dibubarkan, kemarin dibubarin sih sama presiden. Ada yang namanya Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, BRTI. Jadi Kominfo ada badan yang ngatur kebijakan, namanya BRTI. Ini BTS, ini peralatan ini nih ya. Nah ini makhluk ini yang buat konversi apa sih namanya? Konversi digital jadi radio tadi. Nah makhluk itu dijual bebas sih sebetulnya. Ada di toko-toko online. Jadi ibaratnya pisaunya disiapin, sedia. Lu mau beli pisaunya? Silakan. Mau dipakai buat masak bisa. Mau pakai buat bunuh orang bisa, namanya juga pisau. Bisa masak, bisa bunuh orang, dua-duanya bisa. Nah, sekarang urusan perbandingan harga. Tadi harga kira-kira ini kan 1-2 M. Yang ini harganya
Barangnya buat konversinya itu harganya cuman sekitar 600-an dolar. Jadi sekitar 10 juta lah, dibuletin ke atas ya, 10 juta rupiah. Cuman karena nggak ada di toko-toko online Indonesia, tekniknya buat masukinnya kepaksa kita harus turunin di Singapura. Terus kita terbang ke Singapura untuk ambil tuh barang dari Singapura untuk dapat 10 juta. Kalau masukin ke Indonesia langsung, dicekal sama bandara. Jadi bandara akan nyekal barang itu karena dilarang sama Kominfo. Jadi sekarang kondisinya kita harus ke Singapura. Bisa dapat sih. Ya, karena di Singapura kan nanti dibongkar aja, ditenteng. Kemarin teman-teman pas nenteng ditanya, ini apa? Ini amplifier. Masuk. Jadi kata kuncinya amplifier supaya bisa masuk. Udah masuk, kita bisa bikin. Jadi kondisinya itu. Jadi 10 juta perak. Komputer harganya cuma sekitar 4 jutaan. Komputernya 4 juta, ini 10 juta. Kalau ini aja cuma jarak, karena nggak pakai amplifier, dia jaraknya cuma sekitar 20 meter. Jadi supaya bisa jarak jauh kita butuh ampli. Ampli agak mahal, harganya sekitar 20 juta. Terus supaya kita nggak butuh 2 antena, kita pakai satu duplexer namanya, buat gabungin 2 antena jadi satu, itu harganya sekitar 10 juta lagi. Jadi 10 tambah 10 juta duplexer, 20 juta ampli, 30 juta. Tambah ini sekitar 10 juta rupiah lagi, jadi sekitar 40 juta. Oke. Tambah komputer 5 juta, jadi 45. Anggaplah antena 5 juta lagi, jadi sekitar 50 juta. Jadi 50 juta fungsinya sama dengan yang 2M. Itu. Makanya desa bisa beli sebenarnya, rakyat Indonesia bisa beli sih sebenarnya. Gitu. Jauh lebih efisien ya, lebih murah. Nah sekarang pikiran yang lebih tinggi lagi ya. Ini udah beres ya urusan yang ini ya. Bayangkan, ini bisa masuk. Ini positif sih nggak apa-apa. Jadi masukin ke yang garis lurus nggak apa-apa. Masih boleh. Bayangkan kalau kita bisa diizinkan buat bikin ini semua. Oke. Kalau bangsanya cuma 50 juta, desa bisa beli ya. Karena desa dapat dana desa kan dari Kemen Desa. Per desa itu dana desa 1M loh. Jadi cuma ngeluarin duit 50 juta aja kecil buat desa. Gitu ya. Karena ini dana desa paling jelek 500 juta lah, paling jelek. Kalau ini 50 juta bisa beli kan? Nah, jadi bayangkan ada 80 ribu sih. Desa itu ada sekitar 80 ribu di Indonesia. Oke. Anggaplah 10% aja yang mau pengen BTS ini. Jadi 8 ribu BTS nih ya di Indonesia. Itu akan menjadi yang paling besar di seluruh dunia. Jadi dunia nggak ada yang sebesar Indonesia. Akibatnya apa yang terjadi? Kalau itu terjadi, kalau presidennya punya visi yang ke depan, kalau Menteri Kominfo-nya punya visi ke depan, bangsa Indonesia jadi yang mimpin di dunia urusan telekomunikasi masuk desa. Dan kita bisa bikin itu semua sendiri. Yang apa yang terjadi? Kalau kita udah mimpin, ini bayangin cara berpikirnya gini. Bayangkan yang butuh telepon masuk desa siapa sih? Emang cuma Indonesia kan? Enggak ya? Orang Afrika juga butuh ya. Orang Brasil juga butuh, yang di hutan-hutan Amazon butuh tuh. Yang di Peru apa segala macam, pokoknya di dunia ini, kalau lihat dunia di bagian selatan lah butuh banget. Oke, selatan butuh. Kalau dunia utara mungkin bangsanya apa sih? Mongolia kayak gitu tuh butuh juga ya. Di Rusia yang di beku-beku gitu, di Siberia mungkin butuh juga. Cuman mereka kan, orang Rusia kan pintar-pintar, jadi nggak akan mau dia melihat ke Indonesia. Tapi kalau Mongolia masih mau lah. Daripada yang lihat Cina, dia mendingan lihat Indonesia, lebih cakep. Nah, yang selatan jelas butuh banget. Bayangkan kalau kita bisa bikin, bayangan. Pertanyaan sederhana aja. Kira-kira orang Afrika, orang Amerika Selatan, orang Nepal, Bhutan, mending kerja sama Indonesia atau mending kerja sama Amerika sama Jepang? Nah, iya. Pernah kepikir nggak seperti itu? Kalau kita punya teknologi sendiri dan kita bisa punya solusi buat desa-desa, kemungkinan desa di Afrika mending kerja sama Amerika, Jepang, atau Indonesia? Pasti mikirnya Amerika kan ya? Iya. Salah. Mending ke Indonesia dia. Jadi gini cara berpikirnya, cara pola pikirnya dunia tuh gini. Kalau dia kerja sama Amerika tuh orangnya pinter, orangnya kaya. Solusinya biasanya karena dia berada di ekosistem yang kaya dan pinter, solusinya lebih cocok buat orang kaya dan pinter. Indonesia
orangnya kan nggak kaya ya. Orangnya ya agak pinter lah, tapi nggak sepinter orang Amerika lah ya. Oke. Jadi solusinya kita lebih cocok buat orang yang nggak kaya sama nggak terlalu pinter. Gitu ya. Harganya dijamin halal lebih murah daripada Amerika sama Jepang dan teman-temannya. Ya udah. Kita, orang mereka mending ngomong sama orang Indonesia. Dan jangan itu kejadian sama saya juga udah. Saya keliling dunia gara-gara mereka nanya, "No, gimana solusinya?" Udah, caranya gini-gini. Waduh, datang ke negara saya dong. Ajarin bangsa kita. Gitu. Kan bangsa mereka juga tolol ya. Jadi harus kita ajarin, harus Indonesia yang ngajar. Karena emang kita lebih pintar daripada bangsa-bangsa itu. Gitu. Cukup Om. Diserah. Merah. Oke, cut.